wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvanda Solyauzaki dengan NPM 2040704027 dari Lokal B1, Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir atau BBL. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Bidan Elvanda yang bertugas pada hari ini, dan saya juga yang akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu Bidan. Baik, terima kasih atas kepercayaan yang telah Ibu berikan kepada saya, Bu. Terlebih dahulu Ibu, boleh saya tahu apakah Ibu memiliki riwayat genetik atau perinatal? Mohon maaf, seperti penyakit jantung, diabetes, atau kelainan talasemia, dan lain sebagainya Ibu? Tidak ada Bu Bidan. Oh baik, kalau begitu Ibu. Bagaimana dengan faktor sosial atau lingkungan Ibu, Bu? Baik saja Bu Bidan. Kalau begitu, baik Bu, kita bisa mulai ya Ibu pemeriksaannya. Iya Bu Bidan. Manekin bayi, selimut bayi, pakaian bayi, timbangan bayi, alas dan baki, bengkok, bak instrumen, stetoskop, handscoon 1 pasang, midline atau meteran, kom berisi kapas DTT, termometer, jam tangan, 3 buah gelas berisi air klorin, air sabun, dan air bersih. Lalu baskom berisi klorin 0,5%. Selanjutnya, lampu sorot. Selanjutnya, kita harus menjaga kondisi ruangan pemeriksaan bayi ini agar tetap hangat. Bisa digunakan dengan lampu sorot dengan jarak sekitar kurang lebih 60 cm. Selain itu, apabila terdapat kipas dan AC di dalam ruangan, sebaiknya tidak dinyalakan. Baiklah, selanjutnya kita meletakkan bayi di tempat tidur yang aman untuk menghindari bayi yang terjatuh, yaitu tempat yang rata dan posisikan bayi telentang. Baiklah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Bayi cukup bulan biasanya ditutupi oleh vernik caseosa. Vernik caseosa sendiri adalah zat yang berasal dari kelenjar sebaceous yang bertanggung jawab untuk minyak kulit saat bayi tumbuh. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah, muda, atau biru. Jadi kita periksa bibirnya. Selanjutnya kita periksa kulitnya secara menyeluruh. Selanjutnya kita lanjutkan pada pemeriksaan ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi. Kita periksa bayinya. Selanjutnya kita periksa mengenai nafas bayi atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dadanya. Jadi kita periksa. Selanjutnya kita melakukan pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu kita melakukan penimbangan berat badan bayi. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah letakkan kain atau kertas pelindung. Lalu atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Selanjutnya kita bisa meletakkan bayi. Hasil timbangan dikurangi dengan berat badan alas dan pembungkus bayi. Normalnya bayi berat 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya kita melakukan pengukuran panjang badan bayi. Letakkan bayi di tempat yang datar. Lalu ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala bayi sampai tumit dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Jadi kita harus memastikan tumit lurus. Biasanya normal panjang badan bayi yaitu 49 sampai 50 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar kepala. Cara mengukur kepala pada diameter terbesar yaitu frontali occipitalis. Kita lakukan pengukuran. Normalnya, lingkar kepala bayi yaitu 33 sampai 35 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Normal lingkar dada bayi yaitu 30 sampai 38 cm.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu pemeriksaan suhu bayi. Dilakukan di aksila sekitar 5-10 menit. Suhu normal bayi yaitu 36,5-37,2 derajat Celcius. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal yaitu 120-160 kali per menit. Kita melakukan pemantauan pernafasan pada bayi. Kita menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh. Memantau adanya apnu dan dengarkan suara nafas. Perhatikan tarikan dada bayi. Pernafasan normal yaitu sekitar 40-60 kali per menit. Yang selanjutnya kita lakukan adalah pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki. Yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Apakah ukuran dan tampilannya normal? Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefail. Periksa adanya trauma kelahiran. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anensefail atau mikrosefail. Baiklah, selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan mata. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu periksa jumlah, posisi, atau letak mata. Selanjutnya, periksa adanya strabismus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Jadi kita periksa apakah ada kelainan seperti juling. Selanjutnya, periksa adanya glaukoma kongenital. Mulanya akan tampak sebagai pembesaran, kemudian sebagai kekeruhan pada kornea. Lihat kornea. Lalu periksa adanya trauma seperti palpebra, pendarahan konjungtiva atau retina. Jadi kita periksa. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan adanya sekret pada mata. Konjungtivitis oleh kuman gonococcus dapat menjadi panoftalmia dan menyebabkan kebutaan. Jadi kita periksa. Oke, matanya. Selanjutnya kaji eye blink reflex. Refleks gerakan seperti menutup atau mengerjapkan mata. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup atau dia akan mengerjapkan mata. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Yang pertama, periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya simetris atau tidak. Jadi kita lihat jumlahnya 2, bentuknya normal, dan posisinya simetris. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Kita periksa. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Selanjutnya, perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah atau low seat ears terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kita lihat lebih jelas. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada hidung bayi. Yang pertama, kaji bentuk dan lebar hidung. Pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan nafas karena akerena atresia koana bilateral, fraktur hidung, atau encephalokel yang menonjol ke nasofaring. Periksa adanya sekret mucopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Kita periksa. Selanjutnya, periksa adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang, menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan pada bibir dan mulut bayi. Yang pertama kita lakukan adalah kaji bentuk bibir, apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Selanjutnya, perhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Kita perhatikan dan memeriksa dengan teliti. Lalu, kaji refleks rooting atau mencari puting susu, refleks sucking atau menghisap, dan refleks swallowing atau menelan. Jadi kita bisa melakukan refleks bayi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Yang pertama kita lakukan adalah leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Jadi kita periksa dengan seksama. Lalu perhatikan pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan, pergerakan kemungkinan ada kelainan tulang leher. Selanjutnya periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada dada bayi. Yang pertama kita lakukan adalah periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik.
tampak simetris, dan cek pengeluarannya. Payudara dapat tampak membesar, tetapi ini merupakan keadaan yang normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Yang pertama kita lakukan adalah kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari-jari tangan, perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Kita periksa jari-jarinya, kedua tangan. Selanjutnya telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom. Lalu periksa adanya paronisia pada kuku-kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka atau pendarahan. Selanjutnya kita dapat melakukan kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Jadi bayi akan mengembangkan tangan ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Lalu, kaji refleks palmar grasping atau menggenggam. Jadi timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah ingin memegang suatu benda dengan kuat. Jadi biasanya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada abdomen bayi. Yang pertama kita lakukan adalah amati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kita perhatikan. Lalu observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Melihat dan meraba bentuk abdomen, apakah ada massa abnormal? Selanjutnya kita masuk pada bagian pemeriksaan genitalia pada bayi. Jika bayi laki-laki, hal yang pertama kita lakukan adalah lihat panjang penis, normalnya 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra, normal berada pada ujung penis. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Selanjutnya, skrotum harus dipalpasi. Untuk memastikan jumlah testis ada 2. Bayi cukup bulan, testis sudah turun ke skrotum. Sedangkan pada bayi perempuan, hal yang pertama harus diperhatikan yaitu pada bayi cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada tungkai dan kaki bayi. Yang pertama kita harus perhatikan yaitu periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Juga hitung jumlah jari-jari kaki. Selanjutnya, kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis, dan selanjutnya mengkaji refleks Babinski dengan mengusap dan menekan bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan spinal atau punggung pada bayi. Yang pertama, kita telungkupkan bayi terlebih dahulu. Lalu, cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil rambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebrata. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan anus dan rektum bayi. Yang pertama, periksa adanya kelainan atresia ani atau kaji posisinya. Selanjutnya, mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Yang pertama, perhatikan kondisi kulit bayi, warna, ruam, pembengkakan, dan tanda-tanda infeksi. Jadi kita periksa secara keseluruhan. Lalu periksa adanya bercak atau tanda lahir pada bayi. Perhatikan adanya vernik caseosa. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Baiklah Ibu, jadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik head to toe pada bayi Ibu. Alhamdulillah semua hasilnya normal Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama Bu. Baiklah Ibu, ini bayinya ya Ibu. Selanjutnya kita membereskan alat dan bahan. Melepas handscoon dan menaruhnya di cairan klorin. Selanjutnya mencuci tangan dengan air mengalir dan bersih serta 6 langkah mencuci tangan. Yang terakhir, kita melakukan dokumentasi terhadap tindakan yang telah kita lakukan.